Perkenalkan, nama saya Dian Putri Rahayu dengan NIM 2308083103034 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Kesekretariatan, kelas Manajemen Humas B. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 1 yaitu Manajemen Humas. Apa saja sih yang kita bahas? Jadi, yang kita bahas pada materi ini ada 3, yaitu apa pengertian manajemen dan humas, yang kedua apa itu manajemen humas, dan yang ketiga bagaimana lingkup humas. Baik, mari kita bahas apa sih itu manajemen dan apa sih itu humas. Manajemen merupakan suatu proses atau ilmu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Lalu humas atau hubungan masyarakat merupakan sebuah seni ilmu sosial di mana ilmu tersebut mencakup analisa, perencanaan, penentuan, pengarahan, dan pelaksanaan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan atau tujuan pada instansi atau organisasi dengan masyarakat terkait. Baik, apa itu manajemen humas? Manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat dengan tujuan membina hubungan kerjasama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Selanjutnya adalah peran manajemen humas. Jadi peran manajemen humas ada 3, yaitu mengelola komunikasi, memelihara citra positif, merancang strategi komunikasi. Jadi ketiga hal ini diperlukan untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan agar memberikan kesan pertama yang positif dan menciptakan citra positif kepada publik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen humas. Yang pertama, transparansi, terbuka, dan jujur dalam komunikasi dengan masyarakat. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka, transparansi, dan jujur. Yang kedua, akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka terhadap publik. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan dan harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah dibuat terhadap publik. Yang ketiga, responsibilitas, merespon kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tanggap. Jadi tidak ada molor-molor atau seperti tidak tanggap dalam merespon kebutuhan dari masyarakat tersebut, dari keluhan-keluhan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada fungsi manajemen humas. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik eksternal dan publik internal. Dan yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi kepada publik dari organisasi ataupun sebaliknya, yaitu menyalurkan opini publik kepada organisasi. Yang keempat, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama adalah publisitas. Publisitas adalah kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang atau organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan di media massa. Yang kedua ada pemasaran. Tujuan humas dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan atau customer dari perusahaan tempat humas itu berada. Perusahaan memasang iklan jika merasa pandangan perusahaan terhadap suatu isu tidak diberitakan secara proporsional atau jika perusahaan merasa publik tidak memahami isu yang berkembang. Yang ketiga adalah public affairs. Organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah agar pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Public affairs bertugas untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan perusahaan.
Yang keempat adalah manajemen isu. Manajemen isu atau isu manajemen merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. Yang kelima ada lobby. Organisasi bisnis di negara maju seperti Amerika Serikat sudah lazim menunjukkan suatu tim humas untuk melakukan pendekatan atau lobby atau lobbying dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan hukum undang-undang baru dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan itu tidak akan merugikan organisasi yang bersangkutan. Yang keenam ada hubungan investor. Hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga bidang ini sering pula disebut dengan financial relation. Penyebaran informasi yang memengaruhi pengertian pemegang saham dan investor secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan, dan termasuk pula dalam tujuan financial relation adalah perbaikan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. Baik, ini adalah daftar pustakanya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.